Kita semua murid. Boleh ngomong bareng-bareng, kita semua murid. Oke ya. Nah, kalau ngomong tentang murid, pandangan saya, karena saya ini generasi apa ya, milenial ya. Kalau ngomong tentang murid, pandangan saya tuh referensinya adalah film-film drama silat Cina zaman dulu. Contohnya adalah The Return of Condor Heroes, ya kan? Ada yang ngalamin? Gak ada Genzi kayak nggak ngerti ya. Ada yang namanya Siluman Ular Putih, Pai Suchen gitu ya. Jadi seorang murid tuh harus melakukan sesuatu untuk diterima gurunya. Benar nggak? Ada yang berlutut, kamu harus berlutut 3 hari di depan rumah saya. Ada tuh sampai hujan-hujanan, kepanasan, ya kan? Ada yang kamu harus membawakan 5 bunga dari 5 pegunungan, baru engkau aku terima gitu. Itu pandangan saya tuh pertama kali tentang murid. Oh, jadi aku harus do something dulu ya gitu, untuk aku diterima oleh Sang Maha Guru gitu. Atau mungkin zaman sekarang saudara. Di zaman sekarang atau di dalam kehidupan bergereja, mungkin kita berpikir, murid itu seperti apa ya? Murid itu, oh aku mah belum murid, karena aku gerejanya masih bolong-bolong gitu ya. Atau murid itu hanya orang yang tahu Alkitab banyak. Weh, siapa yang tahu Alkitab banyak di sini? Gak ada yang ngangkat ya? Oke, puji Tuhan. Rendah hati semuanya. Murid itu hanya orang yang melayani gitu. Orang yang tadi Kevin main drum atau misalkan Sam yang main bass itu murid. Kalau aku cuma duduk di kursi hitam ini, aku bukan murid gitu. Aku belum. Tapi hari ini aku mau share dan kita mau belajar sama-sama. Murid itu sebenarnya kayak gimana? Oke? Apa kata firman Tuhan tentang murid? Kita mau buka di Titus 2 ayat 11 sampai 14. Ya, saya baca yang putih, teman-teman semua baca yang warnanya merah atau pink, siap ya? Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Murid dimulai dari kasih karunia. Ayat 11 bilang gini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu artinya apa saudara? Kasih karunia bukan sekedar konsep. Kasih karunia bukan sekedar teori. Kasih karunia sudah nyata di dalam Kristus Yesus. Dan bahkan sudah ada di dalam fakta sejarah. Amin. Paulus tidak mulai dari apa yang kita lakukan. Titus tadi. Dia mulai dari apa yang Tuhan sudah lakukan. Kata nyata tadi, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Padanan katanya kalau di bahasa Inggris, epiphany saudara. Artinya apa? Maksudnya kok bahasanya agak aneh. Epiphany apa itu? Itu momen yang tiba-tiba nyata terlihat dengan sangat jelas. Jadi Paulus lagi ngomong kayak gini. Murid harus dimulai dengan kasih karunia. Murid, lu gak perlu ngapa-ngapain dulu. Tetapi itu sesuatu yang diberikan kepadamu. Sebuah status yang diberikan kepadamu secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba seketika itu juga. Epiphany itu kalau digambarin gini. Kita di dalam sebuah ruangan yang gelap gitu ya. Gelap, kita gak bisa lihat apapun nih. Tiba-tiba ada lampu yang nyala. Tep, seketika itu juga kita bisa melihat sekeliling. Kita bisa kelihatan, oh ternyata sebenarnya ada pintu di ujung sana. Oh ternyata lantainya itu pakai karpet misalnya. Karpetnya sebenarnya coraknya batik misalkan gitu. Itu yang disebut dengan kasih karunia nyata. Epiphany momen yang seketika itu juga dengan jelas dinyatakan. Gitu ya, itu epiphany. Jadi tahu seketika itu juga. Aku tahu kemana aku harus mengarah ke pintu. Kemana aku harus keluar dari ruangan ini. Itu kejadian sangat seketika. Kita bisa tahu arahnya kemana, apa yang terlihat, aku harus kemana. Nah,
itu terjadi seketika. Itulah yang terjadi ketika kasih karunia dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kita yang tadinya dalam kegelapan kayak tadi contoh, tiba-tiba kita menjadi terang. Kita yang tadinya mati, seketika kita menjadi hidup. Kita yang tadinya disebut sebagai musuh Allah, seketika menjadi anak Allah. Kita yang tadinya orang berdosa, seketika menjadi orang yang dibenarkan. Justified sinners. Gitu ya. Kok bisa? Kasih karunia mengubah total siapa kita. Seketika, saudara. Kasih karunia mengubah total siapa kita. Kenapa? Karena di kayu salib terjadi sebuah pertukaran. Kita yang harusnya dihukum karena hukuman, murka Allah dituangkan kepada kita, kesalahan kita, kutuk kita, kematian kita. Terjadi pertukaran, kebenaran Kristus dikenakan kepada kita. Penerimaan Bapa terhadap anak diterapkan kepada kita. Kemurahan dinyatakan kepada kita dan hidup kekal diberikan kepada kita. Itu semua terjadi seketika. Kasih karunia mengubah total siapa? Kita. Paulus lagi ngomong, kamu tuh murid. Kenapa? Karena bukan usahamu, tetapi Tuhan yang berusaha untukmu. Tuhan sudah melakukan semuanya untukmu dan itu sudah nyata. Jadi kita menjadi murid bukan karena kita berubah lebih dulu. Seperti yang tadi contoh di awal, kalau aku mau jadi murid di UC Tangerang ini, aku harus datang jam 6 pagi tiap hari Minggu. Dan aku harus pulang jam 6 sore gitu. Ya gak apa-apa juga kalau jam 6 pagi, jam 6 sore. So, aku harus bisa main drum. Bukan tentang itu. Tapi karena engkau diselamatkan terlebih dahulu. Oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu poin yang pertama, saudara. Pernah dengar gak ilustrasi ini? Ada orang tenggelam, sekarat, gak bisa ngapa-ngapain. Sering dengar gak? Kalau ngomongin tentang keselamatan ya. Kita tuh dulu seperti orang yang sekarat. Tenggelam di air. Udah gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa begini. Udah mulai kembung tuh. Udah gak sadar. Tapi tiba-tiba ada seorang pribadi yang nyebur. Dia tarik aku. Selamatkan aku. CPR mungkin ya kan. Sekali-kali ditampar, bangun atau gimana. Dijedotin, bangun kamu misalnya. Akhirnya kau selamat. Air yang dari perut kita keluar semua dan kita selamat. Status kita dari mati menjadi hidup. Itu terjadi seketika. Pernah dengar itu ya? Tetapi saudara. Kalau kita berhenti di sini saja. Kita tidak punya gambaran tentang Injil kasih karunia yang lengkap. Saudara. Kalau cuma berhenti hanya diselamatkan aja. Itu bukanlah gambaran keseluruhan dari Injil dan kasih karunia. Tidak berhenti di situ saja. Kalau kita berhenti di situ, kita bisa mikir gini. Oh, aku udah diselamatin. Udah selesai. Tuhan udah mati buat aku. Aku menerima sebuah kasih yang besar dari Tuhan. That's it. Kalau berhenti sampai situ, belum lengkap. Kasih tahu sebelahnya. Belum lengkap. Masih berhenti, kasih tahu sebelahnya. Belum lengkap bro. Kasih tahu sebelahnya. Tapi Paulus gak berhenti sampai situ. Paulus lanjut ke ayat yang ke-12 saudara. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi, Paulus ngomong gini. Jangan berhenti di situ aja. Jangan hanya berhenti, kita tahu kasih karunia sudah nyata untuk kita. Yes, terima kasih Tuhan. Tapi, engkau juga harus dididik oleh kasih karunia. Ternyata, kasih karunia gak cuma menyelamatkan. Tapi kasih karunia mendidik orang percaya. Kasih karunia bukan hanya mengampuni masa lalu. Bukan hanya mengampuni segala kesalahanmu. Bukan hanya mengampuni segala dosamu. Yes, kita perlu diampuni dosanya. Tapi kasih karunia melatih hidup kita setiap hari. Di ayat 12 tadi bilang begini. Di dalam dunia sekarang ini. Kalau ngomong sekarang ini, berarti setiap hari kehidupan kita harus dilatih oleh kasih karunia, saudara.
Kata mendidik berasal dari kata ini, saudara. Saya akan bacakan, saudara. Agak susah nih ngomongnya ya. Paidio. Wih, cara ngomongnya kayak gitu. Paidio. Saya berulang kali dengar di YouTube susah juga ya. Paidio, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kasih karunia mendidik kita setiap hari itu maksudnya apa? Maksudnya gini. Kata ini itu kalau ditarik artinya anak. Siapa yang sudah punya anak di sini? Sam, jangan ngaku-ngaku dulu Sam ya. Wah, ada yang sudah punya anak ya? Ini gambarin tentang apa? Gambarin tentang hubungan seorang bapak sama anak. Bapak mendidik anaknya, orang tua mendidik anaknya. Jadi kasih karunia nggak cuman menyelamatkan. Oke, kamu sekarang adalah anak Allah. Tapi sekarang saatnya aku mendidik kamu bagaimana hidup menjadi anak Allah. Itu maksud Paulus. Bukan mendidik hanya sekedar akademisi. Contohnya, saya suka tebak-tebakan sama anak saya. Misalkan 2 tambah 2 berapa? 4, selesai. No, tapi mendidik secara keseluruhan bukan hanya informasi, tapi membentuk karakternya. Seorang bapak mendidik anaknya sampai ia menjadi dewasa. Jadi sebuah proses, saudara. Kalau tadi status, identitas berubah dengan seketika. Benar ya? Engkau tetap murid. Tetapi bukan selesai di situ. Ada proses yang akan kita jalani. Ada proses. Proses menghidupi siapa kita. Proses menghidupi identitas kita. Proses menghidupi status kita itu kayak gimana. Seperti apa? Yang pertama, seorang bapak mendidik anaknya sampai ia menjadi dewasa. Mendidiknya kayak gimana saudara? Ada 4 ini. Yang pertama intelektual. Saya punya anak umur 5 tahun mau 6 saudara. Mengajarkan, membaca dan menulis itu sangat membuat emosi, benar ya? Yang sudah merasakan, waduh suruhin nulis nama kamu siapa? Dari awal tuh, sampai sekarang udah bisa puji Tuhan. Waduh, A-nya kebalik, R-nya kebalik, nulis B jadinya P, waduh emosi saudara. Bahkan ada yang ngomong kayak gini, mendidik anak tuh gak pakai kasih karunia, harus pakai hukum Taurat katanya. Ya kan? Harus lu iya, aku tidak gitu. Harus ada hukuman gitu. Jadi kasih karunia juga mendidik hal yang sama, saudara. Gak cuman kisah kita kasih tahu jawabannya. Seringkali kita berdoa ya, pengen cepat ya. Tuhan, aku sedang bergumul. Aku bergumul Tuhan, masalah keuangan, masalah pernikahan, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup. Aku bergumul Tuhan. Pengennya cepat-cepat Tuhan jawab. Ada amin? Luar biasa di sini. Saya amin, pengen Tuhan cepat jawab. Amin. Benar ya? Tapi bukan tentang jawaban doanya sebenarnya. Tuhan mendidik kita untuk kita menjalaninya terus-menerus. Bukan tentang jawaban doanya, tapi tahu siapa pribadinya. Seperti saya ngajarin anak saya. Ketika saya ngajarin anak saya, yang pertama intelektual ini, membentuk cara berpikir dia. Enggak cuman saya kasih jawabannya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Dia akan jawab 5. Saya jawab 4, selesai. No, saya harus ajarin. Ini 1 ya, sekarang saya tambah 3. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Nah itu ada prosesnya. Itu hal yang sama. Tuhan mendidik kita. Kasih karunia mendidik kita. Gak cuma tentang jawabannya yang di depan. Tapi proses hidup kita setiap hari. Ya. Kasih karunia gak hanya memberi kita kebenaran. Kasih karunia mendidik kita. Untuk memahami kebenaran setiap hari. Kalau cuma sekedar tahu. Ya tahu aja. Tapi ketika memahami ada pengalaman di dalam. Ketika engkau jatuh, ketika engkau gagal, ketika di kantor misalkan, kalian difitnah, ketika di kuliah, kalian nilainya jelek misalnya gitu ya, nilainya jelek. Ketika di pernikahan, berantem sama pasangannya, bukan tentang hasilnya di akhir, tapi prosesnya ketika engkau menjalani itu, Tuhan ada di situ. Kasih karunia membantu kita memahami prosesnya. Yang kedua apa? Gak cuman intelektual cara berpikir, tapi moral, membentuk hati untuk mencintai kebenaran. Membentuk hati untuk mencintai kebenaran.
Suatu hari anak saya, setiap hari kita kasih minum susu ya, anak saya. Jadi segelas susu, suatu hari dia berbohong. Sudah habis papi. Waduh, saya curiga, cepet banget ya. Ternyata dia nggak habis. Saudara. Dia minum setengah, sisanya dibuang. Bukan cuma itu, makan telur juga sama. Kita kasih telur rebus setiap hari. Makan telur gitu ya. Wah, dia udah nolak-nolak. Ah, ini bagus buat kamu, pertumbuhan kamu. Kamu perlu protein gitu ya. Makan kuningnya. Hal yang sama, saudara. Kok kuningnya nggak ada? Dia lempar keluar ke taman sebelah, saudara. Sebagai bapak, apa rasanya, saudara? Dia berbohong. Tapi akhirnya dia mengaku, kan ngobrol ya. Yang benar kamu. Aku lihat jejak-jejaknya. Baru dia ngaku. Iya papi. Sebenarnya aku buang. Aku buang ke sana. Ngomongnya dengan tidak rasa bersalah lagi. Aku buang ke depan papi. Gitu aja. Dia buang, saudara. Tapi seorang bapak kasih karunia nggak cuman seperti itu. Dia ngomong gini. Yang papi mau bukan kamu terlihat benar. Yang papi mau bukan kamu terlihat susunya habis. Yang papi mau bukan terlihat, wah telurnya gak ada berarti habis. Bukan itu. Tapi kamu benar dari dalam. Ketika engkau melakukan kesalahan, ketika engkau berbohong, engkau tahu, oh iya aku harus mengaku ternyata. Bukan kelihatan benar, tapi harus dari dalam. Ketika engkau ngomong menghabiskan susu, berarti susu harus benar-benar habis. Ketika papi lihat telurnya sudah nggak ada, berarti itu kamu benar-benar ngomong udah di dalam perut papi, bukan di taman sebelah. Itulah kasih karunia. Membentuk kita mempunyai hati yang mencintai kebenaran dari dalam ke luar, bukan perilakunya dulu. Terlihat susunya habis, engkau terlihat setiap kayak tadi Selah tadi ya, kita terlihat setiap hari, setiap waktu, setiap ini terlihat baik, tapi kayak mobil yang tadi. Kasih karunia enggak seperti itu. Kasih karunia bukan program memperbaiki diri. Bukan. Kasih karunia mengubah hidup dari dalam. Beda ya. Saya ulang ini. Kasih karunia bukan memperbaiki diri. Engkau terlihat baik di depan orang. Tapi ketika engkau pulang di kamar sendirian, engkau tahu seberapa bobroknya dirimu. Oleh karena itu kasih karunia. Melihat kebobrokanmu dulu. Mengubah, mentransform hidupmu dari dalam ke luar. Sehingga apa yang terlihat dari luar, itu murni dari dalam. Murni dari proses hidup yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Itu secara moral, saudara. Kasih karunia tidak membuat kita nyaman dengan dosa. Gak nyaman dengan dosa loh. Kasih karunia mendidik kita untuk membenci dosa. Kasih karunia tidak hanya sekedar mengubah status kita. Tapi menghidupi status yang kita miliki sekarang. Status kita anak Allah. Masa hidupnya kayak bukan anak Allah? Istilahnya kayak gitu ya. Ini omongan gampangnya nih. Status kita orang yang dibenarkan. Kok orang lihat kok hidupnya tidak seperti orang yang dibenarkan. Bukan sebagai kewajiban, saudara. Bukan tapi sebagai rasa ucapan syukur keluar itu semua. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Yang ketiga, karakter. Membentuk ketahanan dan sikap hidup. Karakter, saudara. Anak saya beberapa kali ikut lomba kalah, saudara. Kalah terus. Ikut 17-an kalah. Ikut di sekolah fashion show kalah. Kalah. Dan ujungnya ketika dia bermain dengan temennya, gak mau kalah akhirnya. Kalau kalah marah, saudara. Kalau kalah banting ini, banting itu, saudara. Saya sebagai orang tua, pasti tetap harus kasih tahu dan tegur. Arahkan kan. Kamu kalah gak apa-apa. Yang penting kamu ikut berproses di dalamnya. Bentuk karakternya, saudara. Karakternya, anak saya suka teriak-teriak. Siapa yang anaknya suka teriak-teriak? Anak saya pasti. Suka lompat-lompat. Tiba-tiba kemana gitu. Nempel di sini, nempel di sana gitu. Saya harus bentuk karakter dia. Dia harus tahu bahwa bapaknya menegur dia bukan untuk menghukum dia. Tetapi saya menegur karena saya mengasihi dia. Begitu juga dengan kasih karunia. Kasih karunia membentuk karakter kita. Ketika kita tahu kita diselamatkan. Ketika kita tahu
Tuhan sudah baik sama kita. Karakter kita juga dibentuk tuh dari dalam keluar. Yang timbul adalah ucapan syukur. Oh ya Tuhan, lu udah baik banget sama gue. Masa gue jahatin orang lain sih? Simpelnya seperti itu. Gitu ya. Yang keempat adalah disiplin hidup. Bentuk hidup mempunyai ritme yang benar. Anak saya kalau mainan, udah tuh kayak kamar pecah tuh. Wah, dilempar semua dibuka. Padahal cuma cari satu barang. Tapi yang diberantakin semua barang. Kita sebagai orang tua ajarin dong Tadiap. Ya kan? Tadiap, kamu pagi harus sikat gigi, harus mandi. Sebelum tidur kamu harus berdoa. Nah, keempat hal ini, kasih karunia juga mengerjakannya di dalam diri kita. Kita dididik 4 hal ini, saudara. Secara cara berpikir kita diajar mempunyai hati yang benar. Kita diajar mempunyai karakter yang benar. Kita mempunyai disiplin hidup yang benar. Mempunyai disiplin kehidupan rohani yang benar, saudara. Gimana kalau gagal, saudara? Saya yakinkan saudara pasti akan gagal. Saya juga pasti akan gagal. Saudara pasti ada waktu di mana saudara jatuh. Saya juga pasti ada waktu di mana saya jatuh. Tenang saudara. Seperti seorang bapak melatih anaknya. Dia tetap anak saya. Anak saya bikin nangis beberapa anak di sekolahan. Dia tetap anak saya saudara. Status anaknya gak hilang. Karena dia anak saya, makanya saya didik. Bukan saya didik engkau untuk menjadi anak saya. Jangan dibalik ya. Karena dia anak saya, maka saya didik. Untuk mempunyai keempat hal ini dengan benar. So, itu kasih karunia mendidik saudara. Gambaran tentang kasih karunia mendidik kita sebagai bapak dan kita adalah anaknya. Namun ada ilustrasi yang kedua saudara. Yang kedua, seperti seorang pelatih dengan atlet saudara. Kalau tadi bapak sama anak ya, kalau ini pelatih dan atlet. Seorang pelatih yang melatih atletnya supaya siap bertanding. Jadi konsepnya gini. Seorang atlet yang sudah masuk tim saudara. Dia latihan keras, pelatihnya tuh ngelatih dia. Ngelatih apa lagi? Contohnya kalau pemain bola nih ya. Loh mana belum keluar ya? Pemain bola nih. Pemain MU yang baru nih saudara ya. Baru transfer ya. Saya bagian dari Manchester United saudara. Ada yang pecinta Manchester United di sini? Gak ada ya. Kalau Pak Tudu Tottenham Hotspur ya. Mike ya Manchester United. Saya dilatih skillnya. Karena saya berada di tim kepelatihan Manchester United, saya dilatih skillnya. Saya dilatih tekniknya. Kalau saya penyerang, saya di teknik finishingnya. Saya dilatih visionnya kalau jadi playmaker. Kalau jadi defender, saya dilatih gimana saya menjaga lawan-lawan saya dengan baik. Bukan untuk ada di dalam Manchester United. Karena saya sudah di Manchester United, saya dilatih untuk siap bertanding melawan siapapun ada di sana. Tahu konsepnya? Itu konsep paidio. Bukan engkau dilatih untuk menjadi anaknya, menjadi anggota timnya. No. Karena kalian sudah menjadi anggota tim itu. Kasih tahu sebelahnya, kamu sudah menjadi anggota tim. Karena itu kamu dilatih. Untuk siap bertanding. Itulah kasih karunia. Itulah kasih karunia. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan melatih kita untuk hidup sesuai identitas kita yang baru. Identitas kita anak Allah, identitas kita orang yang dibenarkan. So, kasih karunia yang sama, yang menyelamatkan kalian. Melatih hidup setiap hari untuk semakin serupa seperti Kristus. Saya kasih ilustrasi satu lagi, biar ngerti. Saudara. Ini waktu ikut wajib militer ya saudara. Seorang tentara tidak berperang supaya menjadi tentara. Benar ya? Ia berperang karena ia sudah menjadi tentara. Setuju gak? Setuju saudara. Engkau jadi tentara dulu, baru engkau dikirim perang saudara. Bukan, aku hanya harus berperang dulu nih. Biar aku diakui menjadi seorang tentara. No. Engkau menjadi tentara, engkau memakai seragam loreng-loreng ini saudara. Statusmu menjadi tentara. Oleh karena itu, engkau kapanpun siapapun engkau akan dideploy dimanapun.
Waduh, ternyata kamu harus dikirim ke Iran misalkan. Atau kamu kayaknya harus dikirim ke Depok misalkan. Ada kerusuhan di sana. Nah itu dia, karena engkau sudah menjadi tentara. Kau sudah pakai itu seragam. Seragam saya tentara. Saya siap melawan siapa saja. Kira-kira kayak gitu. Identitas seragam, kalau saya ngomong seragam ya, seragam berarti identitas. Kalau saya tadi di pemain bola, sekarang di tentara, identitas mendahului perubahan hidup. Jangan dibalik. Identitas mendahului perubahan hidup. Seorang tentara, karena dia identitasnya tentara, siap untuk berperang. Identitasmu seorang murid sekolah, engkau bertanggung jawab untuk belajar. Identitasmu sebagai apa lagi? Engkau maka akan berperilaku seperti identitasmu. Itu kasih karunia yang mendidik kita seperti itu. The gospel is not only Christ died for you. The gospel is also you died with him. Ingat ya, kita harus melihatnya secara lengkap. Injil itu bukan tentang cuman Kristus mati buat kita, selesai. No. Tetapi Injil juga ngomong gini. Kamu juga mati bersama dia. Maksudnya apa? Di ayat tadi sudah dijelaskan ya 12. Maksudnya mati bersama dia yang pertama itu kita menolak dosa. Berkata tidak pada dosa itu yang pertama. Kita berkata tidak pada dosa. Makanya dia bilang tadi meninggalkan segala kefasikan. Meninggalkan keinginan dunia. Saya tidak tahu segala kefasikan kalian apa. Saya tidak tahu keinginan dunia kalian apa. Tapi kasih karunia, Roh Kudus yang ada dalam kita. Tiap hari itu mengingatkan kita untuk berkata tidak terhadap dosa. Yang kedua, berkata iya pada Kristus. Jadi enggak cuma berkata tidak pada dosa, tapi berkata iya pada Kristus. Yang pertama adalah bijaksana. Di ayat 12 tadi bilang hiduplah bijaksana gitu ya. Bijaksana itu hubungannya sama diri sendiri. Tentang self control, emosi, tidak lagi hidup sembarangan. Yang kedua ngomongin tentang adil. Adil artinya relasi dengan sesama. Kasih karunia Tuhan mendidik kita untuk kita bagaimana kita self control diri kita. Bukan cuma itu, tapi gimana hubungan kita dengan orang lain. Tapi yang terakhir, yang ketiga, yang gak kalah penting, tentang kesalehan hidup. Itu ngomong kesalehan hidup bukan karena kewajiban kita untuk kita mencari Tuhan. Tapi karena relasi sudah terbangun terlebih dahulu. Yang tadinya kita terputus, sekarang ada jembatannya loh. Sekarang relasi sudah dipulihkan. Makanya kalau orang bilang disiplin rohani nggak perlu. No. Karena kita sudah diselamatkan. Karena relasi kembali kita sudah kembali dipulihkan. Maka kita tetap harus baca firman Tuhan. Kita berdoa. Bukan karena keharusan. Bukan karena ngejar setoran sehari 4 pasal. Bukan karena kalau lu nggak melakukan itu. Nanti gue keluar rumah bisa ditabrak motor. Bukan. Bukan karena hukuman. Bukan. Karena rasa syukur. Relasi yang sudah dipulihkan dengan Bapa. Itu dia. Saya kembali kepada ilustrasi orang yang tenggelam tadi. Kalau di poin pertama, orang yang tenggelam diselamatkan selesai. Kasih karunia gak berhenti di situ. Orang yang sama, yang menyelamatkan dari ketenggelamanmu, dia melatihmu. Orang yang tenggelam trauma gak saudara? Kira-kira. Yoses pernah tenggelam di Laut Papua saudara. Sayang dia tidak ada di sini. Mungkin minggu depan bisa tanya dia ya. Dia pernah tenggelam di Laut Papua, di Samudra Papua, saudara. Hampir mati, puji Tuhan dia gak mati. Hampir mati. Akibatnya apa saudara? Sampai sekarang dia gak bisa berenang saudara. Orang yang tenggelam pasti ada trauma. Ada sesuatu yang ketakutan di dalam diri dia, benar gak? Ilustrasi orang berenang tadi, tenggelam. Kasih karunia yang sama, menuntun kita kembali ke dalam air yang membuatmu tenggelam. Takut gak? Takut saudara.
Takut nggak? Takut, saudara. Tapi dia menemanimu. Ayo turun ke air sama-sama. Lu gak perlu takut. Karena ada aku. Kalau lu kepleset, aku akan pegang. Sampai akhirnya kita tidak lagi takut dengan air. Sampai akhirnya ketika ada air kita bisa nyemplung lagi, saudara. Kita bisa bergerak bebas di air. Ketakutan itu hilang. Itu kasih karunia, saudara. Itulah paket kasih karunia yang harusnya kita mengerti. Gak cuma berhenti sama selesai pada Kristus mengasihi saya. No. Tapi Kristus terus menuntun hidup kita hari demi hari. Untuk jadi sembuhkan seperti dirinya. Dan sekarang kekristenan bukan hanya tentang masa lalu. Tuhan mengampuni dosa kita. Bukan hanya tentang kasih karunia mendidik kita setiap hari. Tetapi kita ngomongin tentang masa depan. Paket lengkap nih, saudara. Masa lalu, sekarang, dan masa depan, saudara. Apa kata Paulus, saudara? Murid hidup dengan pengharapan. Ada di ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sekarang kita tuh lagi kayak di waiting room. Tahu waiting room ya? Ruang tunggu. Sekarang kita lagi ada di waiting room. Pertanyaannya, saudara. Apa yang kita lakukan di waiting room? Murid, selain dididik, kita punya pengharapan ke depan. Kalau orang ngomong, kita hidup sekarang, tapi kita punya perspektif kekekalan. Wah, apa lagi tuh? Perspektif kekekalan gitu ya. Kita hidup boleh sekarang, kita didik terus menerus semakin serupa Kristus. Tapi kita tetap punya perspektif kekekalan. Kita punya pengharapan akan kemuliaan Kristus di depan gitu. Artinya apa, saudara? Murid hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Kenapa? Karena sudah ada jaminan kasih karunia. Jadi selagi dididik semakin serupa Kristus, jaminan itu ada, saudara. Jaminan kekekalan, jaminan keselamatan itu ada. Jaminan kasih itu ada, jaminan penyertaan itu ada, saudara. Jadi kita tahu arah dan tujuan yang jelas. Karena itu, karena hidup yang sementara ini, kita tidak hidup hanya untuk sesuatu yang sementara. Sesuatu yang sementara itu apa? Kita enggak hanya hidup untuk sesuatu yang sementara. Yang sementara itu contohnya adalah kekayaanmu mungkin. Kesenangan-kesenangan duniamu mungkin. Kariermu mungkin. Atau apapun, you name it. Yang sementara yang sedang kau jalani. Murid tidak berhenti hanya diselamatkan. Tapi juga murid dibentuk setiap hari oleh kasih karunia yang akan membawanya sampai akhir. Ada jaminan. You are secure. Akan dibawa sampai akhir. Kenapa? Karena ujungnya segala sesuatu berasal dari Tuhan. Keselamatan berasal dari Tuhan. Kita berasal dari Tuhan. Melalui Tuhan. Tuhan bekerja setiap hari dalam hidup kita. Dan kembali kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Dan sedang diarahkan menuju kemuliaannya yang kekal. Saya mau tutup firman hari ini. Jadi siapa murid, saudara? Kita semua murid. Murid bukanlah orang yang sempurna. Bukan orang yang tidak pernah jatuh. Murid adalah yang diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan cuma itu. Murid dididik setiap hari. Dan hidup pengharapan di dalam Kristus. So, kalau kita merasa belum cukup baik. Kita merasa aku tuh masih jatuh. Atau kita merasa aku masih bergumul loh dengan dosaku. Aku masih banyak hal yang kayaknya aku harus bertobat. Bagus kita sudah sadar dengan itu. Itu sebuah tanda murid sudah tahu. Iya ya, ternyata aku gak mampu loh. Aku masih jatuh.
Cuman gini aja, kalau engkau jatuh, bangkit lagi. Kalau saya jatuh, saya bangkit lagi. Kalau engkau jatuh, kalau engkau gagal, bangkit lagi. Kalau aku gagal, aku juga akan bangkit lagi. Karena kasih karunia yang sama menyertai kita setiap hari. Tuhan tetap tidak menolakmu ketika engkau jatuh. Tapi Tuhan sedang membentuk kamu. Sekali lagi, Tuhan tidak menolakmu. Tapi Tuhan sedang membentukmu semakin untuk serupa seperti Kristus. Mau nggak kita meresponi didikan Tuhan setiap hari di dalam hidup kita? Dengan cara berpikir kita yang benar. Mempunyai hati yang benar. Mempunyai karakter yang semakin benar. Mempunyai disiplin yang semakin benar. Maukah seperti kata Selah tadi, pertanyaan dari Yeril, cuma satu. Bukan kita harus taat. Mau nggak kita taat? Boleh kita bangkit berdiri? Terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat anugerah-Mu kami sungguh sangat bersyukur. Buat kasih karunia-Mu, buat pribadi-Mu, buat karya-Mu, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Karena Engkau tanggung semua itu di kayu salib Tuhan. Segala kesalahanku, hukumanku, yang harusnya aku terima, Engkau angkat itu semua. Dan Engkau kenakan kepadaku kebenaran-Mu. Sehingga aku punya identitas yang baru. Punya kehidupan total yang baru. Hari ini aku berdoa Tuhan. Pimpin kami. Ajari kami setiap hari. Ingatkan kami setiap hari. Tegur kami setiap hari. Untuk kami mau taat Tuhan. Untuk kami mau dibentuk. Semakin serupa Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua itu. Dalam nama Yesus.